Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bakti Gamarasyana Putra dengan NRP 15/2023-061 akan menjelaskan tentang tugas array yang Bapak berikan pada minggu lalu. Jadi kita langsung saja masuk ke soalnya ya. Oke, di sini ada data yang Bapak berikan, yaitu data sampah wilayah 1 dan sampah wilayah 2. Tidak lupa untuk menambahkan NumPy ya sebagai syarat buat membuat array. Di sini ada sampah wilayah 1 dengan data 30, jumlahnya 30 ya. Data arraynya 30. Sama juga dengan sampah wilayah 2 ada 30 data juga di sini. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu untuk menjumlahkan sampah wilayah 1 dan juga sampah wilayah 2. Untuk di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu sampah 1 dan sampah 2. Untuk menyimpan masing-masing hasil penjumlahan dari masing-masing wilayah. Di sini saya menggunakan sum untuk menjumlahkan semua data yang ada di dalam data array sampah wilayah 1. Oke, di sini kita akan menjumlahkan ya, sum menjumlahkan seluruh data yang ada di sini. Begitu juga dengan sampah wilayah 2, ini juga akan menjumlahkan seluruh data yang ada di dalam array sampah wilayah 2. Di sini langsung aja kita print untuk menampilkan. Oke, di sini bisa tampil ya. Di sini ada 45,9 ton dan di yang wilayah 2 ada 45,2 ton. Untuk di sini mungkin Bapak bertanya kenapa saya menggunakan trik 2 sama dengan 2F ini untuk menampilkan dua angka di balik koma, karena saya menemukan kayak ada janggal. Seharusnya kan di sini 45,2, tapi misalnya saya tidak menggunakan itu. Nah, akan menjadi seperti ini. Sebenarnya ini tidak salah. Tapi untuk meminimalisirnya kita tetap akan menggunakan tambah ini. Sehingga bilangannya akan menjadi bulat. Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 2. Dalam menentukan hari yang paling banyak mengumpulkan sampah, di sini kita akan membandingkan dengan menghitung panjang dari sampah wilayah 1. Sebenarnya boleh menggunakan wilayah 2, tapi kali ini saya akan menggunakan wilayah 1 saja. Ini saya menggunakan looping for untuk menentukan panjang dari si sampah wilayah 1 ya. Tadi diketahui kan sampah wilayah 1 ada 30. Berarti datanya akan mulai dari 0 sampai data ke 29. Oke, langsung di sini ada logika if untuk membandingkan si data sampah wilayah 1 apakah lebih besar dari sampah wilayah 2. Misal, jika si sampah wilayah 1 pada hari pertama atau hari ke-0 ya data ke 0, maka akan dibandingkan apakah 1,2 ini lebih besar dari 1,1. Jika iya, maka akan memprint yang ini. Maka wilayah 1 mengumpulkan sampah paling banyak. Jika tidak, maka akan memprint yang ini, wilayah 2 yang paling banyak. Kita akan coba membandingkan secara manual dulu untuk memastikan lebih jelasnya ya. Pada hari pertama, tentu yang paling banyak sampah 1 karena ya lebih banyak. Ini pun juga sama, wilayah 1 yang paling banyak. Nah, membandingkan ini ternyata wah ini tidak lebih besar daripada 1,4. Otomatis berarti sampah wilayah 2 lah yang akan muncul. Ini sampah wilayah 1 yang akan muncul. Ini ya gitu. Coba kita akan cek ya langsung. Dan ya, sesuai yang tadi kita cek bahwa pada hari ketiga sampah wilayah 2 yang lebih banyak dikumpulkan. Karena ternyata sampah wilayah 1 itu lebih sedikit dibanding yang sampah wilayah 2 pada hari itu. Oke, ini bisa nah, lebih detail seperti ini. Oke, lanjut untuk penjelasan selanjutnya, yaitu menjumlahkan total jumlah sampah setiap harinya untuk kedua wilayah. Di sini saya menggunakan juga looping untuk mengetahui panjang
si panjang wilayah ya, panjang wilayah sampah 1, biar loopingnya dimulai dari 0 sampai ke 29. Dari sini langsung ada sebuah operasinya di sini ya. Saya menggunakan variabel hasil untuk menaruh hasil penjumlahan dari sampah wilayah 1 dan sampah wilayah 2. Jadi semisal untuk hari pertama mulai pada hari ini kan 0, berarti pada data ke 0, sampah wilayah data 0 dan juga sampah wilayah data 0, sampah wilayah 2 data ke 0 akan dijumlahkan. Otomatis harusnya kalau kita lihat di sini hasilnya adalah 1,3 dijumlahkan. Ini pun ini harusnya ini 2,3, ini 2,8, ini 2,7. Dan ini akan terus melakukan looping. Misalnya ini sudah beres, dia akan mengulang lagi sampai ke data ke 29 atau hari ke-30. Ini saya menambahkan ini ya biar datanya yang nampil bukan sesuai biner atau mulainya dari 0. Jadi mulainya dari hari 1. Kita langsung saja menampilkan outputnya. Nah, ini jumlahnya bisa dilihat di sini. Jumlah per harinya benar ya, tadi 2,3, 2,8, 2,7. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.